Halo, selamat pagi siswa kami kelas 10 SMA 1 kelas 3. Apa kabar? Mudah-mudahan semua tetap dalam keadaan sehat. Baik. Nah, untuk kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kompetensi dasar yang ketiga, yaitu mengenai suprastruktur dan infrastruktur politik di Indonesia. Nah, mengenai suprastruktur dan infrastruktur politik ini sudah ada sebenarnya disinggung sedikit pada saat kita mempelajari tentang kompetensi dasar yang pertama tentang ketatanegaraan Indonesia. Nah, untuk ini kita akan lebih jauh membahas tentang lembaga-lembaga yang terdapat dalam suatu negara, baik itu dalam pemerintahan secara formal maupun yang terdapat dalam masyarakat. Itulah kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama mengidentifikasi struktur dan infrastruktur sistem politik di negara kita. Yang kedua, kami harapkan siswa mampu menyajikan dan mengkomunikasikan hasil analisis tentang kewenangan lembaga-lembaga negara dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Nanti akan kita buat ini dalam tagihan. Yang pertama kita akan membahas mengenai suprastruktur politik di Indonesia. Nah, apa yang dimaksud dengan suprastruktur politik itu? Suprastruktur politik adalah mesin politik resmi di suatu negara sebagai penggerak politik formal. Mereka lah yang menyelenggarakan pemerintahan secara resmi, diakui oleh konstitusi. Siapa saja yang termasuk dalam suprastruktur politik itu? Nah, ada 3 lembaga secara umum di setiap negara yang termasuk dalam suprastruktur politik. Yang pertama adalah eksekutif, yang kedua adalah legislatif, dan yang ketiga adalah yudikatif. Itu secara umum. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Ini di layar bisa kalian lihat suprastruktur politik di Indonesia sebelum diamandemennya Undang-Undang Dasar 1945 dan setelah diamandemen. Nah, inilah yang ada saat ini ya, setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, ada 8 lembaga negara atau lembaga-lembaga penyelenggara pemerintah secara formal. Yang pertama ada Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang kedua ada Dewan Perwakilan Rakyat, yang ketiga ada Presiden dan Wakil Presiden, dan di dalam ini juga sudah termasuk para menteri. Kemudian yang keempat ada Badan Pemeriksa Keuangan, yang kelima ada Dewan Perwakilan Daerah, yang keenam ada Mahkamah Agung, yang ketujuh Mahkamah Konstitusi, yang kedelapan ada Komisi Yudisial. Nah, berbicara tentang suprastruktur politik di Indonesia, dari waktu ke waktu semenjak zaman masa kemerdekaan hingga saat ini selalu mengalami perubahan atau perubahan. Nah, mulai dari berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, ada Undang-Undang Dasar sementara, ada konstitusi RIS, dan kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945, dan yang terakhir adalah yang diamandemen sebanyak 4 kali. Nah, kalian bisa membedakan suprastruktur politik dari masa ke masa itu. Nah, barangkali anak-anak kami, siswa kami masih mengingat bahwa pertama sekali yang berlaku Undang-Undang Dasar negara kita adalah Undang-Undang Dasar 1945, kemudian diubah dengan atau diganti dengan Konstitusi RIS pada tahun 1949, kemudian diganti lagi dengan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Nah, kalian bisa melihat ada beberapa perbedaan tentang ketika akan ada suksesi pemilihan umum, maka akan ada penjaringan calon-calon kepala daerah atau penjaringan calon-calon legislatif. Nah, itu dilaksanakan oleh siapa? Misalnya dilakukan oleh partai-partai politik. Nah, itulah salah satu fungsi infrastruktur politik. Kemudian yang kelima, melaksanakan komunikasi politik, yaitu menghubungkan pikiran politik
yang hidup dalam masyarakat. Nah, misalnya dari mana kita tahu adanya kebijakan pemerintah yang terbaru? Nah, itu bisa kita dapatkan dari sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang terdapat dalam suasana masyarakat seperti partai politik, LSM, atau media massa. Nah, jadi dengan adanya informasi atau sosialisasi yang dilaksanakan infrastruktur politik tadi, sehingga masyarakat dapat mengetahui ataupun bahkan menindaklanjuti kebijakan tersebut. Nah, apa saja yang termasuk dalam infrastruktur politik? Yang pertama bisa kita lihat di sini adalah partai politik. Itu sebuah organisasi atau institusi yang mewakili beberapa golongan masyarakat yang memiliki tujuan yang sama, kemudian bersama-sama berusaha mencapai tujuan tersebut. Nah, mengenai tujuan partai politik, nah, itu cenderung sudah ditetapkan dalam ketentuan-ketentuan masing-masing partai politik, sistem kepartaian. Nah, mengenai sistem kepartaian ini, kalau secara umum ada 3, ada sistem monopartai. Sistem monopartai ini biasanya dianut oleh negara-negara sosialis komunis. Kemudian ada sistem partai. Nah, negara yang menganut sistem dua partai contohnya ada Inggris, ada Amerika Serikat. Dan negara kita menganut sistem multipartai, banyak partainya. Nah, untuk saat ini di Indonesia yang memiliki parliamentary threshold ada 10 partai politik. Kemudian yang kedua, selain partai politik ada golongan kepentingan atau interest group, merupakan kelompok yang berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah tanpa berkehendak memperoleh jabatan publik. Kelompok ini tidak berusaha menguasai pengelolaan pemerintah secara langsung. Nah, golongan kepentingan ini mereka bukan seperti partai politik, yang mana salah satu fungsi partai politik tadi mereka akan menempatkan orang-orangnya ke dalam pemerintahan. Kalau golongan kepentingan tidak, mereka membentuk sebuah kelompok atau komunitas yang mana nanti komunitas ini akan menerima aspirasi atau tuntutan masyarakat untuk disampaikan kepada pemerintah atau kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan tuntutan tersebut. Nah, contoh golongan kepentingan ini adalah misalnya organisasi buruh, seperti mungkin pernah kalian dengar ada SPSE, kemudian ada Ikatan Dokter Indonesia, ada PGRI. Nah, jadi banyak ya, contohnya kelompok tani, nelayan. Jadi organisasi-organisasi ini melakukan artikulasi kepentingan untuk disampaikan ke pemerintah atau ke instansi yang terkait. Nah, di sini bisa kita lihat ada menurut Gabriel Almond apa saja yang termasuk golongan kepentingan itu. Ada interest group asosiasi, ada interest group institusional, ada interest group non asosiasi, kemudian ada interest group amamik. Yang ketiga, setelah tadi ada partai politik, ada yang kedua organisasi kepentingan, kemudian yang ketiga adalah media komunikasi politik atau yang kita sebut dengan pers. Media komunikasi politik atau media massa merupakan instrumen politik yang berfungsi menyampaikan informasi dan persuasi mengenai politik baik dari pemerintah kepada masyarakat maupun sebaliknya dari masyarakat ke pemerintah. Kita mengetahui salah satu pilar demokrasi itu adalah media massa. Ya, tentunya media massa yang independen, bukan media massa yang berpihak. Nah, dengan adanya media massa, siswa kami mungkin tahu apa situasi politik yang berkembang saat ini, apa yang
terjadi. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, ini ada 5 fungsi pers atau 5 fungsi media komunikasi. Ada fungsi informasi, fungsi edukasi, fungsi korelasi, fungsi kontrol sosial, dan fungsi pembentukan opini publik. Nah, itulah yang ketiga tentang media komunikasi. Dan yang keempat ada kelompok penekan atau user group. Golongan penekan merupakan kelompok manusia yang tergabung menjadi anggota suatu lembaga kemasyarakatan dengan aktivitas yang tampak dari luar sebagai golongan yang sering mempunyai kemauan untuk memaksakan kehendaknya kepada yang masa. Kelompok penekan dapat terhimpun dalam beberapa asosiasi. Nah, sebenarnya mereka cenderung membentuk kelompok penekan ini supaya aspirasi rakyat dapat ditampung oleh pemerintah. Apa saja yang termasuk kelompok penekan ini? Bisa dilihat di sini ada lembaga swadaya masyarakat atau NGO, non-government organization. Kemudian ada organisasi-organisasi sosial keagamaan, ada organisasi kepemudaan, ada organisasi lingkungan hidup, ada organisasi hukum dan HAM, kemudian ada yayasan atau badan lainnya. Nah, kemudian yang kelima terakhir adalah tokoh politik atau political figure atau yang sering juga kita sebut dengan elit politik. Tokoh politik adalah orang-orang yang berlalang atau yang bekerja di dunia politik dan eksis di kalangan masyarakat. Berperan penting dalam mengambil keputusan-keputusan yang mengaruh dalam suatu wilayah. Nah, misalnya ada orang yang bukan bagian dari pemerintahan tapi dianggap sebagai tokoh, dianggap sebagai panutan, dianggap sebagai orang yang mampu mempengaruhi pemerintah. Itulah yang disebut politik atau public figure. Nah, menurut Lester Seligman, proses pengangkatan tokoh politik akan berkaitan dengan beberapa aspek. Yang pertama adalah legitimasi elit politik diakui oleh tokoh-tokoh atau oleh banyak orang, kemudian memiliki kekuasaan. Ya, ada kekuasaan itu karena misalnya kemampuan untuk mempengaruhi orang lain atau kemampuan finansial juga. Ya, kemudian yang ketiga representativitas elit politik. Dan yang keempat, hubungan antara angkatan tokoh-tokoh politik dengan perubahan politik. Nah, itulah sekilas mengenai suprastruktur dan infrastruktur politik. Nah, dari materi tadi dapat kita simpulkan bahwa dalam menyelenggarakan roda pemerintahan atau politik dalam suatu negara harus terdapat dua lembaga tersebut. Nah, ketika ada suprastruktur politik, maka infrastruktur politik mampu mendampingi, menyampaikan aspirasinya untuk dilaksanakan oleh suprastruktur politik. Jadi harus ada korelasi positif antara suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Nah, untuk tagihan kita seperti yang sudah kita singgung tadi dalam tujuan pembelajaran, nah, saya harapkan kalian mampu menganalisis permasalahan tentang suprastruktur dan infrastruktur politik yang ada di Indonesia. Nah, ini perhatikan dengan baik. Kalian bisa memilih salah satu dari suprastruktur politik tadi. Nah, misalnya dari salah satu dari ke-8 ini, ya, kalau ingin suprastruktur politik yang akan kalian analisa. Nah, misalnya pilih salah satu, ya, apakah MPR, DPR, Presiden, BPK, DPD, MA, MK, KY. Pilih salah satu dari suprastruktur politik, atau pilih salah satu dari infrastruktur politik. Apakah partai politik, apakah golongan kepentingan, apakah media komunikasi, apakah kelompok penekan,
atau apakah tokoh politik. Nah, kalian pilih salah satu tadi, kemudian kalian cantumkan atau kalian cari apa yang menjadi landasan hukum lembaga tersebut. Contoh pertama yang akan kalian analisa adalah masalah tentang DPR di Indonesia. Nah, kalian cari dulu, kalian identifikasi dulu landasan hukum atau aturan-aturan yang mengatur tentang DPR. Nah, apakah itu dari Undang-Undang Dasar 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya. Kemudian yang kedua, bagaimana kedudukan DPR dalam ketatanegaraan RI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sebagai apa mereka di sana? Ya. Kemudian yang ketiga, identifikasi satu permasalahan yang pernah dihadapi oleh lembaga tersebut. Ya, apa masalah yang pernah mereka hadapi? Nah, misalnya salah satu fungsi DPR itu kan melaksanakan fungsi legislasi. Nah, ada nggak pernah masalah dengan pelaksanaan fungsi legislasi oleh DPR yang pernah terjadi di Indonesia? Nah, itu satu. Ya. Kemudian, menurut kamu solusi terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi itu bagaimana? Ya, apa solusinya menurut kamu? Nah, jadi di sini ada coba saya cantumkan, saya lampirkan sebuah video tentang masalah yang dihadapi oleh DPR. Nah, jadi kalian nanti bisa menjadikan ini sebagai contoh bagaimana masalah yang pernah dihadapi oleh DPR. Nah, begitu juga nanti dengan lembaga-lembaga yang lain bisa kalian cari. Ya, oke. Sekian pertemuan kita untuk saat ini. Jika nanti ada yang kurang paham atau kurang mengerti, baik mengenai materi maupun tugasnya, bisa ditanya lewat grup WA kita. Sekian pertemuan kita. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bermanfaat. Salam sejahtera. Shalom.